pengajian umum Ahad pagi Masjid Al-Falah Tahunan Puri Mojokerto pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2025 segera dimulai. Yang terhormat kepada Ustadz Mauni Elsi selaku Ketua Pimpinan Daerah Sampang Madura yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Puri serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Friska Nurul Anggraini dan saya Syahila Alia Barka Besari, kami dari MA Dafi Pesantren Al-Quran Sidoarjo akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Menuju acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Mukni Musa Elsi karena sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Puri yang telah menghimpun dana kegiatan bakti sosial untuk para duafa yang dilaksanakan pada pagi hari ini berupa bingkisan sembako sebanyak 115 paket. Selanjutnya yakni pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh Kak Safanisa Atta Kamila dari MA Dafi Pesantren Al-Quran Science Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini dapat membawa keberkahan untuk acara hari ini. Menuju acara yang selanjutnya, yakni pemaparan materi pengajian yang bertema Ramadan Puasa Gembira Ibadah Luar Biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mauni Musa Elsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, pimpinan cabang Muhammadiyah Uli, serta pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Mojokerto dan pimpinan cabang Aisyah Uli, serta para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di halaman MI Nurul Falah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah di mana sampai pagi ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir dan bisa beramal soleh, di antaranya adalah berpuasa Ramadan di tahun ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yaitu tentang Ramadan, maka hari ini yang tidak berhalangan tentu melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sepakat, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kalian bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa seruan berpuasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kewajiban berpuasa itu di dalam Islam ini ternyata sudah diwajibkan oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Jadi ternyata umat terdahulu sudah diwajibkan berpuasa. Mungkin beda caranya. Kalau umat terdahulu puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka, seperti puasanya umat Nabi Daud alaihissalam, yang itu menjadi puasa sunnah untuk kita, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sum yauman waftur yauman, fadzalika siyam Daud. Puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud. Nah, kalau kita komparasikan puasa umat terdahulu dengan puasa umat sekarang ini, maka kita merasa ringan. Umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa sebulan dalam setahun. Nah, sedangkan umat Nabi Daud diwajibkan berpuasa berarti 6 bulan dalam setahun. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? 6 bulan dalam setahun. Sedangkan kita sekarang ini hanya 1 bulan dalam setahun. Jadi sangat banyak.
Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian puasa itu ternyata tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Jadi mencapai ketakwaan itu diantaranya dengan cara berpuasa. Jadi banyak jalan menuju takwa. Salah satunya dengan cara berpuasa. Nah, kalau kita pada takaran dan predikat orang yang bertakwa, al-muttaqin, maka itu menjadi orang yang paling mulia. Jadi dalam Al-Quran kan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dalam menjalani hidup ini maka berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, surah Al-Baqarah ayat 184 ini itu turun tepatnya pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, disitulah mulainya kita diwajibkan ya, sebagai seorang Muslim untuk berpuasa Ramadan. Dan kita meyakini bahwa sesungguhnya berpuasa ini adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam. Jadi arkanul Islam, rukun Islam itu ada 5. Nah, salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Bunyan Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti, wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis yang kita baca ini puasa Ramadan pada urutan yang kelima. Namun memang di hadis yang lain puasa Ramadan pada urutan keempat. Yang kelimanya adalah haji. Di Indonesia memang cenderung haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Karena persepsi orang Indonesia, haji adalah ibadah yang paling berat. Nah, butuh waktu sekarang ini 40 hari. Zaman dulu butuh waktu 6 bulan. Sehingga selalu rukun Islam yang kelima adalah haji. 40 tahun. Nah, tapi kalau menurut orang Mekah, ibadah yang paling berat adalah puasa. Nah, ini, karena sebulan. Haji bagi orang Mekah, orang Madinah cukup 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah selesai. Jadi 6 hari saja. Nah, oleh karena itu di Indonesia kan rukun Islam yang kelima adalah haji barang berat. Ya, 40 hari zaman sekarang atau 6 bulan waktu zamannya masih naik kapal laut. 40 hari. Pada diri yang dimuliakan Allah. Nah, jadi puasa ini ya, merupakan tadi kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam dan merupakan salah satu di antara rukun Islam. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi puasa pengertiannya secara lughatan, jadi as-shaumu lughatan, secara bahasa puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Jadi kalau kita lihat dalam kamus, as-shaumu lughatan ay al-imsak, menahan diri. Nah, syar'an sedangkan puasa ya, secara syariat itu adalah al-imsaku bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala
'anil akli wasyurbi wa nisyanin nisa'i min tulu'il fajri ila tulu'i syams. Jadi kalau definisi secara istilah, puasa itu ialah menahan diri dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dari makan, minum dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu definisi tentang as-shaum. Lalu kita tentunya meyakini setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, setiap larangan dari Allah dan Rasulnya itu akan mendatangkan mazalah. Oleh karena itu, setiap perintah harus kita lakukan, kita kerjakan, dan setiap larangan harus kita jauhi. Nah, di antara hikmah atau keutamaan tentang melaksanakan puasa ini sangat banyak sekali. Jadi dengan berpuasa kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Nah, keutamaan ini akan diperoleh kita di akhirat kelak. Namanya fadilah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, hikmah atau keutamaan pertama tentang puasa ini adalah yang pertama sebagai junnah itu minan nar, sebagai tameng dari api neraka. Jadi seorang muslim yang ikhlas melaksanakan ibadah puasa, maka antara dirinya dengan api neraka ada tameng, ada pembatas, ada penghalang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asyamu junnatun kajunnati, asyam junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal kitab. Puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai dari api neraka, sebagaimana tameng ketika berperang. Jadi zaman dulu kalau berperang pakai tameng, pakai perisai supaya tidak terkena oleh anak, oleh tombak. Begitu pula puasa menjadikan tameng dirinya dari api neraka. Nah, keutamaan yang kedua, puasa itu adalah al-maghfirah, ampunan. Jadi seorang muslim yang ikhlas melaksanakan puasa, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering dibacakan oleh para ustaz, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari oleh iman dan mengharap ridhonya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jelas, dengan berpuasa yang benar, dosanya akan diampuni. Nah, yang ketiga, keutamaan puasa adalah al-jannah, masuk surga, jauh dari api neraka, diampuni dosanya, dan masuk surga. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu namanya ar-rayyan. Akan masuk lewat pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa. Ini keistimewaan. Jadi dalam hadis yang sahih, surga itu memiliki beberapa pintu.
Nah, bagi orang yang berpuasa, masuk surganya lewat pintu ar-rayyan. Jadi keutamaan yang ketiga adalah akan masuk surga. Kemudian yang keempat, keutamaan berpuasa adalah al-farhatan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah indal fitri, di saat berbuka. Yang kedua adalah indal liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, ketika berbuka ini, saya yakin siapapun, baik kaya, miskin, ya, tua, muda, apalagi anak-anak, ketika akan berbuka mesti senang, bahagia, apapun menunya. Dan jelaskan oleh Rasulullah. Jadi apapun menunya mesti suka. Nah, ini juga bisa diambil ibrah. Ternyata orang yang berbahagia itu tidak harus mahal. Jadi orang ingin berbahagia itu caranya mudah. Lakukan sesuatu yang susah, nah, nanti jadi bahagia. Coba kalau orang itu, ya, dari pagi kenyang makan terus, maka ya nggak ada bahagianya, tidak ada gembiranya ketika disodori makanan. Tapi ketika dari pagi lapar, haus, maka sore hari merasa bahagia. Sama, kita akan bersyukur biasanya kalau kita nggak pernah, saya lama nggak punya duit, pas dapat duit bersyukur. Tapi kalau selalu berduit terus, nggak bersyukur. Jadi untuk berbahagia memang harus dilalui dengan keadaan yang susah. Jadi ibu-ibu, yang bapak-bapak, kalau ingin bahagia dalam hal apa, ya harus susah dulu. Nah, itu nanti akan bahagia. Nah, yang kedua, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Inilah puncak daripada kebahagiaan ketika seseorang berjumpa dengan Allah. Nah, itu melalui puasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian puasa itu memang sangat banyak ya hikmahnya. Di antaranya juga as-sihah, kesehatan. Hari ini kalau kita cek up, insya Allah rata-rata sehat. Ya. Yang sebelumnya asam urat, kolesterol itu hari ini insya Allah turun semua, sehat. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu kasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah tentang puasa ini ya, mempunyai syarat dan rukun. Setiap perintah itu ada syaratnya dan ada rukunnya. Sama dengan sholat. Sholat punya ya syarat dan rukunnya. Biasanya kalau dalam usul fikih, kalau syarat ialah sebuah kemestian, kewajiban di luar pekerjaan. Kalau rukun, suatu kemestian atau kewajiban yang menjadi satu dengan pekerjaan. Nah, maka syarat melaksanakan puasa ya sama dengan kewajiban yang lain. Ayyakuna musliman aqilan balighan. Hendaknya dia seorang muslim yang berakal dan balik. Itu yang wajib. Adapun rukunnya, nah rukunnya ini puasa itu ada 3 rukun puasa. Yang pertama adalah al-imsak, menahan
sebelum imsak adalah yang pertama adalah an-niyah, niat. Yang kedua al-imsak, yang ketiga az-zaman. Yang pertama an-niyah, niat puasa ini penting, wajib. Jadi jangan sampai ada orang berpuasa artinya tidak makan, tidak minum, tapi tidak niat puasa. Mungkin alasannya kenapa nggak makan, tidak minum, nggak lapar misalnya. Itu bukan puasa kan? Makanya Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyam lah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat ya, di dalam hatinya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi untuk puasa Ramadan harus berniat sejak malamnya. Nah, sejak awal bulan jelas saya akan berpuasa ya, selama bulan Ramadan. Nah, untuk setiap malamnya kita sholat tarawih, makan sahur, maka otomatis dalam hatinya niat besok mau berpuasa. Nah ini, jadi kata Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika seseorang itu bertekad, berencana, ya, bersengaja untuk berpuasa besoknya, yaitu namanya an-niyah, niat. Karena kalau nggak niat ya tidak dianggap ibadah, ya. Karena ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan harus didasari dengan niat yang baik. Karena sesungguhnya seseorang akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Ya tadi itu. Kalau tidak makan, tidak minum, niatnya karena mau operasi, misalnya gitu, ya bukan puasa, bukan ibadah. Jadi kenapa nggak makan, tidak minum, niatnya diet? Nah, makanya itu bukan ibadah. Jadi memang niatnya harus karena Allah. Makanya yang pertama adalah niat. Nah, berkenaan dengan niat, ya, itu terbagi menjadi dua. Untuk niat puasa Ramadan itu harus sejak malam, seperti yang kita simak tadi. Tapi kalau untuk puasa sunnah itu niatnya boleh di pagi hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan, suatu pagi Rasulullah SAW datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, apa kamu punya suatu makanan? Qulna la ya Rasulullah. Kami menjawab, tidak punya ya Rasulullah. Jadi pagi-pagi Rasulullah tanya makanan, nggak ada. Tapi Rasul tidak emosi. Nah, ini sebagai pelajaran untuk para bapak ya. Misalnya pagi-pagi tanya sarapan nggak ada, itu nggak perlu emosi. Karena Rasul juga pernah dijawab seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, ini idzan sha'imun, kalau begitu saya akan berpuasa sunnah. Jadi niat Rasul di pagi hari. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa untuk puasa wajib niatnya harus malamnya, puasa sunnah boleh pagi hari. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh berniat puasa sunnah sebelum zuhur. Nah, saya bapak-bapak ya, ibu-ibu dari pagi habis subuh mungkin kecapean tidur terus atau sibuk sampai menjelang zuhur jam 11 belum makan belum minum. Maka sekalian dah puasa sunnah itu boleh. Tapi kalau paginya sudah sarapan nggak boleh. Jadi ini artinya. Yang kedua adalah al-imsak.
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, yang membatalkan itu tiga, ya. Pokoknya tiga saja: makan, minum, dan hubungan suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya, Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Sekarang kata Allah di malam, datangilah istrimu, maksudnya menggauli istri. Makanlah dan minumlah sehingga nampak bagimu garis putih dari garis hitam ketika fajar. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya di malam hari itu boleh suami istri melakukan hubungan, yang kedua boleh makan, tiga boleh minum. Itu mubah, ya. Nah, haram di siang harinya, itu ketika puasa. Makanya sehingga nampak bagimu, ya, garis putih dari garis hitam ketika fajar. Itu maksudnya fajar shadiq. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi menurut ayat ini yang dilarang itu tiga perkara. Nah, kemudian rukun yang ketiga adalah az-zaman, waktu. Jadi harus memperhatikan waktu. Nah, yang disebut dengan min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Tulu'il fajri, terbit fajar, maksudnya adalah fajar shadiq. Kan fajar itu adalah ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib tandanya garis hitam, fajar shadiq tandanya garis putih. Nah, mulai berpuasa itu di saat garis putih, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Garis putih dari garis hitam. Jadi garis ini pertama muncul garis hitam di ufuk timur. Mungkin ini jamaah kuli pernah melakukan penelitian di sawah atau di laut, ya, atau di padang pasir. Itu kalau sebelum subuh diperhatikan nanti nampak garis hitam, itu berarti fajar kadhib. 10 menit berikutnya muncul garis putih, itu namanya fajar shadiq. Puasa dimulai munculnya garis putih, yaitu fajar shadiq, yaitu di saat dikumandangkan adzan subuh. Min tulu'il fajr. Nah, lalu bagaimana dengan istilah imsak? Nah, imsak itu tadi menahan. Jadi biasanya waktu imsak itu 10 menit sebelum azan. Itu sebagai persiapan, ya. Ibarat di traffic light itu lampu kuning, persiapan. Tapi kalau begitu, ya, azan subuh berarti sudah harus berhenti makan dan minum. Lampu merah tidak boleh. Jadi kalau sudah azan harus berhenti. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi az-zaman waktu berpuasa itu kan begitu azan subuh, nah itu sudah mulai. Terus sum'atin musyamak dan lain. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Jadi al-lail maknanya adalah adzanul maghrib sampai adzan maghrib. Jadi adzan maghrib itu maksudnya adalah ketika matahari terbenam. Walaupun kemarin sempat viral, ya. Jadi ada sebuah pendapat yang tidak tepat, ya. Itu puasa sampai isya. Sampai isya. Jadi maghrib mereka katakan itu belum malam tapi masih sore. Kalau isya baru sudah malam. Itu namanya tafsir jalan lain.
bukan Jalalain tapi tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain mesti maknanya adalah ahli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ada 3 rukun yang perlu diketahui ya, oleh setiap orang yang berpuasa. Pertama, perhatikan niatnya. Yang kedua, al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan tadi. Kemudian memperhatikan waktunya. Jangan sampai sore ini ya, kalau di Urik ini mungkin akhirnya pukul 17 lewat 52. Kalau di Sampang kan jam 17 lewat 4:50 ya, kurang lebih. Nah itu harus tepat. Jangan sampai begitu jam 5 karena mendung gelap ini langsung berbuka, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan ketetapan maghrib itu kapan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini tentunya untuk setiap orang yang beriman. Dan disebutkan seorang muslim yang berakal dan balik, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya orang yang beriman itu wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan. Namun ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan hukum. Untuk beberapa orang boleh tidak berpuasa ya. Yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit. Nah, tentunya sakit yang menjadikan dia berat berpuasa. Kalau sakit ringan, misalnya sakit gatal ya, tetap berpuasa. Atau sakit mata, nanti bisa berpuasa. Tapi kalau misalnya sakit panas ya, kemudian sakit lainnya yang berat, itu boleh tidak berpuasa. Tapi berkewajiban untuk mengqadha'nya, menggantinya setelah bulan Ramadan. Kalau misalnya sakitnya 3 hari, maka dia wajib mengqadha'nya 3 hari. Yang kedua, al-musafir, orang yang bepergian. Misalnya orang Puri ini ya, pergi ke Madura ya, pas musim panas di sana, berat untuk berpuasa, maka boleh berbuka. Kalau perginya sehari ya, maka wajib mengqadha'nya sehari. Kalau perginya 2 hari nggak puasa, maka wajib mengqadha'nya 2 hari dan seterusnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam bepergian ketika tidak berpuasa, maka hendaklah menggantinya pada hari-hari yang lain. Yang ketiga, orang yang diberi izin, diberi rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa adalah asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua. Disebut orang sudah tua, lansia, itu kalau umurnya sudah 60 tahun. Ini para jamaah ada nggak ya umurnya 60 tahun lebih? Banyak ya. Kalau buat berpuasa lebih baik. Wa antasumu khairun lakum. Engkau berpuasa itu lebih baik. Tetapi kalau berpuasa dia semaput, pingsan, ada yang berpuasa gemetar,
maka boleh berbuka. Ya, boleh berbuka. Dan orang tua ini kalau tidak berpuasa tidak perlu mengkodok. Ini ya, tidak perlu mengkodok. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, rukhisa li syaikhil kabiri, ya, ayyut'ima kulla yawmin miskinan wa la qada'a alaihi. Diberikan rukhsah untuk orang yang sudah tua, ya, ketika tidak berpuasa hendaklah memberi makan setiap harinya satu orang miskin wala qada'a alaihi, dan tidak perlu mengkodok. Ini logis ya, tepat. Bulan Ramadan ini dia tidak puasa karena tua. Nah, tidak mungkin disuruh menggantinya di bulan Syawal, dia lebih tua lagi. Disuruh menggantinya bulan Dzulqa'dah, lebih tua lagi. Makanya orang yang tidak berpuasa karena tua itu tidak perlu mengkodok. Sudah hadis. Wala qada'a alaihi, tidak perlu mengkodok atas. Cukup membayar fidyah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, orang yang mendapatkan rukhsah adalah al-hamil, wanita yang hamil. Nah, wanita hamil itu kalau berat untuk berpuasa boleh tidak berpuasa. Apalagi kalau kehamilan sudah tua itu berat ya. Jadi tidak perlu berpuasa kalau membahayakan ibunya ya, ataupun janin. Nah, orang yang hamil ini sama. Jadi kalau orang yang hamil apabila dia tidak berpuasa boleh memilih, boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Kalau misalnya dia sebulan tidak puasa ya nanti mengkodoknya sebulan, atau memberi fidyah saja, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi boleh memilih, mukhayyar, boleh memilih. Itu bagi wanita yang hamil. Dan yang kelima adalah al-murdhi', wanita yang menyusui. Nah, wanita yang sedang menyusui juga hukumnya sama dengan wanita yang hamil. Apabila berat untuk melaksanakan puasa, maka tidak perlu berpuasa dan boleh memilih. Ya, boleh memilih antara mengkodoknya dan atau membayar fidyah. Tapi para jamaah, ada wanita yang tidak berkesempatan untuk puasa, mengkodoknya. Misalnya, wanita ini hamil 9 bulan ya. Menyusui 2 tahun, hamil lagi 9 bulan, menyusui lagi 2 tahun. Kalau 3 kali hamil lagi, menyusui kurang lebih 9 tahun. Tidak ada. Makanya Islam memberikan pilihan yang kedua, yaitu membayar fidyah. Jadi kesimpulannya, untuk wanita yang hamil atau wanita yang menyusui apabila tidak ya, berpuasa, maka boleh memilih antara mengkodok atau membayar fidyah. Mukhayyar, boleh pilih mana yang nyaman, mana yang enak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang mendapatkan rukhsah, keringanan. Bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas? Kalau itu malah nggak boleh puasa. Itu namanya azimah, bukan rukhsah, azimah, yaitu ketetapan tidak boleh berpuasa. Harus mengkodoknya. Kalau misalnya wanita yang haidnya itu 7 hari, maka wajib mengkodoknya 7 hari.
Jadi wajib dikodok, tidak boleh diganti dengan fidyah, ya, wanita yang haid. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah, "Kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi kalau puasa harus diganti, tapi kalau sholat nggak perlu. Jadi nggak ada mengqadha sholat. Ya misalnya haidnya 7 hari ya sudah berarti gratis, dispensasi untuk 7 hari. Tapi kalau masalah puasa dia wajib mengqadhanya selama 7 hari. Nah, demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkenaan dengan puasa, mudah-mudahan kita semua dalam menjalani puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan darinya, dan semoga kita dijauhkan dari api neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mukni Musa LC yang telah memberikan materi yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang sana terdapat stand dari Surya Mas yang dapat kita kunjungi setelah acara penutupan. Selanjutnya kami akan mengumumkan hasil infak PUAP hari ini, tanggal 9 Maret 2025. Alhamdulillah hari ini telah terkumpul infak sejumlah Rp2.770.000. Selanjutnya diumumkan kepada Bapak Ibu yang mendapat surat undangan bakti sosial Aisyah, khususnya yang belum mengambil bingkisan, dapat menukarkan surat undangan dengan bingkisan di depan ruang kelas MI Nurul Falah. Dengan ini semoga bisa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita pamit undur diri, izinkan kami membacakan pantun. Boleh Bapak Ibu? Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Bintang berbinar di langit malam. Cakep. Indah bersinar menawan hati. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita berjumpa lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Bila kita ucap salam, tolong jawab salam kami. Saya Friska Nurul Anggraini dan saya Syaila Agatan Tabesari. Kami dari FPI Pesantren Al-Quran Science pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga Asia sejati, sadarlah kewajiban suci membina kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari menghias langit ibu pertiwi, itu lambang
kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati.